Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita sedikit bagaimana susunan isi dari box filter akuarium. Saya bicara akuarium karena ini bukan bicara soal untuk kolam ataupun untuk akuarium air laut. Ini berbicara soal untuk akuarium air tawar yang biasa di rumah. Biasanya kalau kita ke toko akuarium itu, yang dia tawarkan adalah pompa dan box. Kemudian busa. Nah, bagaimana sebenarnya yang baik itu susunan dari box filter? Meskipun ini untuk rumahan, box filter yang hanya berisi dengan busa saja menurut saya itu sangat minimalis ya. Artinya minimalis, filternya daya untuk mengembalikan air ke kondisi yang lebih bersih itu sangat minim gitu. Nah, bagaimana baiknya? Setidaknya ada dua unsur dan satu opsional. Dua unsur itu adalah filter mekanis, filter biologis, filter kimiawi opsional. Filter mekanis yaitu umumnya adalah busa. Baik itu busa putih, busa japmat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah filter biologis. Contohnya adalah bioring, biobol, kaltness yang berputar itu. Kemudian yang ketiga tadi adalah filter kimiawi, yaitu biasanya karbon ya, yang gampang ditemui di pasaran. Busa ini hanya menyaring kotoran kasar yang secara rutin harus kita bersihkan. Artinya kalau busa ini kotor dan mampet, sering-sering dibersihkan. Kemudian yang kedua adalah filter biologis. Contohnya ini. Ini adalah biobol dan ini bioring yang warna keramik. Nah, ini adalah rumah bakteri. Agar bakteri-bakteri pengurai amonia kotoran ikan dan makanan ikan bekerja. Bakteri itu tinggal di mana? Tinggal di sini. Bedanya kedua ini sangat jomplang ya mengenai perawatannya. Filter busa atau mekanis ini wajib kita bersihkan rutin. Sedangkan ini kalau bisa jangan dibersihkan kalau tidak mampet sama sekali. Karena bakteri yang ada di dalam rumah bakteri ini sangat rentan dengan air bersih lagi gitu. Maksudnya kalau kita cuci dengan air bak mandi gitu misalnya, bakteri yang ada di dalam sini itu akan hilang dan mati. Untuk membentuknya kembali itu bisa 2 bulan. Nah, 2 bulan itu waktu yang cukup lama ya. Artinya akuarium yang dari nol kita letakkan, kemudian ada rumah bakteri, itu mungkin sekitar 2 bulan baru bakteri itu terbentuk. Fungsinya apa bakteri ini? Bakteri yang ada di dalam rumah bakteri ini akan menguraikan amoniak, kemudian makanan ikan. Itu kalau tidak dihilangkan atau tidak dikurangi, maka ikan akan cepat mati. Kadang ikan tuh kalau ikannya kuat ya bagus, tapi kalau ikannya tidak kuat dia akan cepat mati karena amoniak di dalam akuarium itu sangat tinggi. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Cara menyusunnya, kalau untuk kondisi default, artinya kondisi default adalah kondisi kita tidak memodifikasi sama sekali, maka cukup letakkan saja ini di paling bawah. Ini kondisi default ya, kita tidak memodifikasi, taruh di atasnya. Kemudian bagaimana kalau ada filter karbon, ya sebaiknya letakkan di bawah ini, kemudian baru filter biologis, baru ini. Jadi urutannya filter mekanis harus paling atas, sedangkan yang kedua adalah karbon, yang ketiga adalah opsional kimiawi. Opsional saja, itu kalau akuariumnya sudah 3 bulan lebih, sudah tidak usah perlu pakai karbon lagi. Sebenarnya kalau akuarium yang tidak dimodifikasi, yang apa adanya seperti ini misalnya, ditumpuk ini, kemudian air mengalir di atasnya begini, maka air itu akan cenderung ngumpul di tengah. Artinya tidak maksimal busa ini. Busa ini hanya memfilter yang di tengahnya saja. Sedangkan kalau kita memodifikasi, hanya cukup dengan evamat bekas. Lihat. Ini adalah evamat bekas yang saya potong-potong. Kita modifikasi menjadi beberapa ruang. Saya keluarkan dulu isinya. Nah, ini pertama kita buka isinya, kita modifikasi. Artinya kita pecah menjadi 3 ruang. 3 ruang itu karena airnya dari atas, maka ruang kedua harus lewat dari bawah. Begini. Set. Artinya air akan lewat bawah. Kemudian yang ketiga adalah lewat atas lagi. Artinya begini. Nah, dengan kondisi begini, air itu akan dari atas, kemudian ke bawah, ke atas lagi, baru ngebuang ke akuarium lagi. Nah, bagaimana susunannya kalau begini? Yang pertama adalah filter mekanis, seperti biasa, seperti yang saya sebutkan di awal tadi.
mekanis kita bisa tumpukan berapa saja. Nah, ini secukupnya aja, semuatnya dia gitu, semaksimal mungkin ya. Anggap saja ini rapi ya. Kemudian yang kedua, rumah bakteri. Kalau bisa ini ditumpuk sampai penuh. Dan yang ketiga, opsional karbon. Kalau tidak perlu, kosongkan saja, bebas. Artinya ruang ini pun bisa dipanjang pendekkan ya, mau digeser pun oke. Kenapa membagi 3 ruang begini? Jadi ketika sewaktu-waktu ini mampet, kotor, kita bersihkan, dan ini jangan disentuh sama sekali, karena ini adalah rumahnya bakteri, rumah bakteri baik ya. Kemudian ketika dia mengalir ke sini, turun ke bawah, naik lagi ke atas, ngebuang lagi ke bawah. Nah, jadi konsep filter mekanis dan biologis itu jalan gitu. Jangan dicampur ini ke sini, ini ke sini. Itu please jangan, karena ketika kita membersihkan filter mekanis, maka filter ini akan tersentuh. Filter biologis akan tersentuh. Ini jangan disentuh. Saya ulangi berkali-kali karena ya memang begitu. Atau kalau kita rajin ya setiap minggu kita ganti air setengah. Oke, kita bicara ganti air itu setengah ya, jangan full. Kalau kita mau menguras akuarium, mengganti air, gantilah seminggu sekali atau 2 minggu sekali, separuh saja. Jangan semua. Kalau semua, bakterinya mati. Kalau separuh, bakteri akan tetap hidup. Nah, filter kimiawi kayak gimana sih contohnya ya? Ini karbon. Ini saya contoh. Ini contoh saja. Saya tidak akan tuangkan, nanti berantakan. Kalau kita memang agak rajin sedikit gitu, sebenarnya kita tidak perlu untuk beli box filter karena kita bisa memodifikasi dari talang air. Talang air ini sudah ada videonya di video saya sebelumnya. Ini pun juga sudah ada. Jadi video tentang ini yang saya modifikasi pun sudah ada sebelumnya, bisa cek di channel saya. Yaitu bagaimana saya menambahkan satu box lagi, ditutupnya ini saya tambah lagi di atas ini. Nah, nanti dia begini. Mekanisnya di atas, sedangkan di bawah full dengan rumah bakteri. Nah, kenapa begitu? Karena saya lebih suka filter mekanis itu terpisah dari filter biologis. Karena ketika kita membersihkan filter mekanis, filter biologis kan tidak perlu kita sentuh sama sekali. Dia akan aman gitu dari sentuhan tangan kita gitu. Jadi bakteri-bakteri tidak akan terlepas dari rumahnya sendiri gitu ya. Saya ulangi sekali lagi, simpulan dari urutan yang baik adalah filter mekanis, filter biologis, filter kimiawi opsional. Silakan cek di video-video saya sebelumnya di channel saya. Itu saya ada yang memodifikasi satu box filter, saya buat menjadi ruang-ruang, menjadi 3 ruang. Kemudian saya ada video lagi 2 box filter dimodifikasi, dan ada video lagi saya membuat filter dari talang air. Di situ jelas saya akan tunjukkan bagaimana hasilnya di akhir video ini, tentang bagaimana saya menyusun isi box filter yang saya buat dari talang air. Saya membuatnya panjang ya, kemudian saya taruh lagi box di atasnya. Itu benar-benar membuat akuarium kita menjadi bening. Bahkan dengan 2 box filter ini saja, saya sudah 3 bulan tidak pernah ganti air, hanya menambah penguapannya saja. Jadi seminggu itu biasanya berkurang sekitar 5-10 cm, saya tambah 5-10 cm hilang, saya tambah 5-10 cm hilang, saya tambah. Saya belum pernah selama 3 bulan ini mengganti air separuh. Karena apa? Karena saya memaksimalkan box filter dan dalamannya gitu ya. Jadi kita tidak harus selalu sering-sering. Sedangkan kalau kita hanya memakai filter mekanis, kita wajib untuk membersihkan setidaknya 2 minggu sekali, itu separuh diganti. Ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena tidak ada rumah bakteri. Rumah bakteri itu menjadi wajib dan kita bisa mengurangi rutinitas dalam mengganti air. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.